Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum nanti saya ke Pak Wamen, saya ke testimoni dulu ke Mbak Yulianti. Halo Mbak Yulianti. Halo, selamat malam. Mbak Yulianti sudah punya rumah belum hingga saat ini? Belum. Oke, belum punya rumah, Ya. tapi sudah berkeluarga? Sudah punya anak satu. Sudah punya anak satu. Tinggalnya di mana Mbak? Tempat tinggal sekarang ini ada di Tanjung Barat. Ngekos, sewa Kontrak, atau seperti apa? Sewa. Berapa setiap bulannya? Untuk yang aku tempati ini kebetulan di harga 1.500.000 per bulan. Oh, 500? 1.500.000. 1.500.000 per Iya. bulan. Oke, saya tadi kurang mendengar. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kan ada rumah subsidi, begitu yang disiapkan oleh pemerintah. Tertarik nggak? Untuk masalah tertarik sih tertarik. Oke. Tapi kalau dari tadi yang aku lihat itu kan dari VT-nya ya 18 meter. Apalagi 14, kalau yang tadi 14 meter. 14 meter, maaf, 14 meter. Menurut aku dari segi bangunannya aja menurutku ya kurang gitu untuk Oke. pasangan pasutri, apalagi yang belum punya anak. Kalau untuk yang belum punya anak sih menurutku ya masih cocok ya. Tapi kalau kayak buat aku yang udah punya anak satu itu dari segi kenyamanannya juga kayaknya kurang gitu. Oke, kalau tadi itu kan masih konsep. Iya. Artinya nanti kalau untuk finalisasi, kalau kata Pak Fahri ini masih digodok lagi begitu aturannya ya. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang saat ini disiapkan mungkin akan diperkecil menjadi 18 meter persegi, mungkin diperkecil. Kalau dari pandangan Anda, apakah memang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan Anda sendiri untuk yang pengen punya rumah atau bagaimana nih? Kalau untuk harapan saya sendiri ya, dengan luas segitu kayaknya belum gitu. Oke. Karena kan apa ya, tadi aja dari kita masuk itu udah ruang tamu langsung ada dapur ya, dapur kecil, kemudian kamar, lalu kamar mandi gitu kan. Kalau biasanya kan yang kayak rumah petakan gitu kan ada kamar mandi dan dapur di belakang gitu Oke. kan ya. Jadi kalau untuk dari segi bangunannya sih kayaknya kurang gitu, kurang. Sebenarnya apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan untuk harapan aku ya, kalau bisa diperlebar lagi gitu bangunannya. Oke, diperlebar ataupun diperluas lagi kalau dari Kadin, Pak Endang bagaimana? Apakah memang sepakat dengan nantinya diperkecil menjadi 18 meter persegi atau usulan dari Kadin seperti apa? Terima kasih. Selama ini batas rumah subsidi itu antara 21 sampai 36. 36, oke. Nah, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan untuk diperkecil menjadi 18 sampai 36. Sebenarnya hal ini secara umum memberikan pilihan bagi yang ingin mendekat ke kota tapi mengorbankan luasan hunian. Mungkin milenial yang masih single, mudah-mudahan mereka akan kemudian tertarik membeli rumah seperti yang tadi. Tapi saya kira minimal memang kalau 14 terlalu kecil. Kalau mock-up itu kan masih ada tempat parkirnya. Betul. Parkirnya parkir mobil lagi. Jadi memang belum pernah ada pasar untuk MBR untuk tipe rumah seperti itu. Yang menjadi pertanyaan nanti apakah ini bisa menjadi satu produk yang ada demand-nya atau tidak. Nah itu mungkin Pak Anton mungkin bisa lebih menjelaskan psikologis daripada pembeli karena beliau. Oke. Tapi kalau Kadin sendiri melihatnya bagaimana? Apa yang kemudian menjadi usulan dari Kadin sehingga nantinya mungkin Pak Fahri dan juga nanti Pak Menteri mungkin bisa mempertimbangkan ini menjadi salah satu rumah subsidi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana? Saya kira secara umum memperbanyak opsi itu lebih baik karena Oke. 3 juta rumah ini kan sesuatu yang belum pernah dicanangkan sebelumnya. Dulu hanya 1 juta rumah. Kalau tidak ada langkah-langkah yang terobosan, yang memang luar biasa, ini tidak akan tercapai. Karena 3 kali lipat itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, tapi di balik semua itu juga harus dipagari, jangan sampai ada nanti rumah kecil ini dibangun di lokasi yang berjauhan. Itu akan menjadi sesuatu yang mangkrak atau mengakibatkan masalah lain lagi nanti, khususnya di perbankan. Makanya ini sebenarnya pilihan, makin banyak pilihan sebenarnya makin baik. Asal dipagari dengan aturan-aturan dan batas-batas
yang nanti akan bisa mengamankan berjalannya perolehan rumah ini. Secara umum kan lebih bagus anak muda milenial kita ini melakukan investasi membeli rumah daripada jor-joran di kredit-kredit konsumtif gitu. Artinya bagus ya kalau misalnya ada banyak pilihan begitu. Tapi saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton, ini kalau kita lihat alasan kenapa kemudian Kementerian PKP ini ingin memperkecil adalah supaya nanti cicilannya tuh bisa murah. Kalau bisa kita lihat kemungkinan cicilannya bisa 600.000 ataupun di bawah 1 juta rupiah. Kira-kira masyarakat tertarik nggak sih kalau misalnya cicilannya murah? Apakah ini yang menjadi salah satu solusi menurut Anda bagaimana? Iya, terima kasih Mbak Celia. Mungkin sebelum itu saya mau minta maaf dulu sih Pak Wamen nih Pak. Mungkin Kementerian PKP Pak mesti jelas-jelas Pak bisa membedakan definisi antara rumah tinggal dengan kos-kosan Pak. Karena kalau rumah tinggal itu buat keluarga tinggal. Kalau kos-kosan bisa aja nggak harus yang sudah berkeluarga. Tadi kan dibilang untuk yang lajang gitu ya. Nah kalau kita lihat gambarannya itu kalau saya lihat karena saya juga kebetulan arsitek gitu ya. Secara tipologi itu kayak lebih memenuhi definisi sebagai kos-kosan bukan rumah tinggal. Oke. Saya ingat sekali dulu Pak Kosmas Batubara ya waktu beliau masih ada waktu itu ngomong di depan kita. Tipe 2160 tanah 60 yang dibuat oleh pemerintah pada waktu itu udah paling basic Pak. Udah paling basic. Ini kalau kita berbicara rumah tapak ya Pak, karena konsepnya adalah rumah tumbuh. 60 meter itu dirasa itu udah paling minimal lah untuk kebutuhan keluarga. Rumahnya mungkin bisa aja 21 apa gimana. Dan juga gini, kalau yang saya tahu dulu Pak, kalau Perumnas itu bangun rumah itu nggak perlu bagus-bagus Pak. Kalau tadi itu kelihatannya udah bagus Pak. Udah ada ini itu segala macam mock-up-nya ya kalau kita lihat. Kalau cuma rumah dulu tuh Perumnas tuh bener-bener basic Pak. Nggak di plester, nggak di cat, bahkan dapur sama kamar mandinya tuh dibikin di luar. Jadi supaya yang 21 meter yang kecil itu memang benar-benar hanya buat kebutuhan keluarga itu, buat ruang keluarga, ruang tidur. Jadi dapur sama itunya dibikin di luar terbuka. Tapi banyak yang tertarik kalau kayak begitu. Ya itu rumah Perumnas zaman dulu, Mbak. Oke. Mbak, jadi dan itu yang sudah meluas sampai pada waktu era Orde Baru lah gitu ya. Jadi untuk menekan harga kan bisa bikin seperti itu Pak. Jadi nggak harus yang bagus kayak tadi gitu. Jadi rumahnya basic, tapi kebutuhannya ada dan mengakomodir pertumbuhan daripada rumah keluarga itu nantinya gitu. Dengan tanah yang 60. Kalau tanah 25 mungkin mobilnya besar aja udah gak, cuma itu doang gitu. Jadi itu Pak yang pertama. Yang kedua mungkin perlu dibedakan juga antara rumah tapak dengan hunian vertikal. Kalau hunian vertikal 18 meter mungkin masih bisa masuk akal lah. Tapi kalau rumah tapak tadi yang saya jelaskan Pak, mungkin sulit lah, itu udah sangat basic sekali. Karena untuk setiap kebutuhan itu kan ada perhitungannya. Kalau hunian vertikal mungkin bisa begitu karena apa? Karena kalau hunian vertikal itu kita bisa buat yang namanya shared facility gitu. Jadi istilahnya buat parkir kan nggak harus di depan unitnya masing-masing, bisa aja. Apartemen kan dia ada parkiran bersama, tempat parkir, iya. Ada tempat buat nyimpen barang, storage facility yang bersama. Sehingga unit in-house daripada inner area di rumah itu mungkin bisa kecil, nggak perlu sampai. Tapi kalau misalnya yang kita lihat itu kos-kosan Pak. Jadi kalau misalnya dibilang itu akan dijadikan patokan sebagai rumah tinggal masyarakat Indonesia, saya pikir kurang pas gitu Pak. Artinya mock-up itu kurang pas. Kalau dari Pak Wamen sendiri seperti apa menanggapi ini Pak? Itu yang saya bilang itu adalah diskusi yang saya tidak termasuk yang setuju sebenarnya. Karena kalau kita membaca sejarah mendiskusikan berapa rumah yang layak bagi manusia ya. Itu di dunia itu ada beberapa standar. Kita juga mengikuti standar dari Sustainable Development Goals yang di PBB ada UN Habitat di World Bank dan yang lain-lain kita pakai, termasuk kemarin saya mendiskusikan itu di Paris bersama OECD ya. Dan kita pernah ada studi juga tentang sebaiknya pemerintah mengambil berapa per orang
rumah yang disebut dengan layak itu. Sehingga pernah muncul angka 11 meter persegi, 11 meter. tapi kemudian muncullah angka 7,2 yang sekarang ini dipakai. Jadi 7,2 atau 7 lah kalau kita bulatkan. Kalau untuk 3 orang itu yang tadi beliau bilang itu tipe 21 karena 3 kali 7 21. Jadi kalau 5 itu ya atau apa namanya ya kalau 3 itu 3 kali 7 21. Kalau 4 kira-kira 28 atau kalau 5 sekitar 36. Nah, tipe ini yang kemudian dijadikan kebijakan untuk menjadi dasar. Saya sendiri setelah melihat di banyak tempat dan berkeliling, menurut saya serendah-rendahnya seharusnya tipe 36. Tipe Karena 36. berbeda tadi seperti kata Pak Anton, benar itu bahwa kalau orang akan menyewa, itu cara berpikirnya berbeda. Ya, misalnya orang baru menikah, ya kan kita sewa aja dulu karena kita belum punya anak. Nanti begitu dia mulai punya anak, dia mungkin kelelahan kalau mau pindah-pindah, dia mulai membeli. Nah, negara itu maunya di kebijakan membeli itu, meskipun tidak dihentikan pihak swasta, teman-teman mau bikin konsep rumah sewa atau kos-kosan dan sebagainya tadi itu silakan aja, itu bisnis individual. Yang kita bicara itu sebenarnya lebih kepada design policy-nya secara umum, mana bentuk rumah yang akan didukung oleh negara dan diberikan fasilitas subsidi pada dalamnya gitu. Nah itu sebabnya kami sebenarnya terpaku kepada desain tadi, di mana Presiden sudah mengatakan bahwa kita mau bangun vertical housing di kota-kota. Ya kita lebih baik mengubah kawasan-kawasan yang tumpuk-menumpuk itu menjadi rumah vertikal di dalam kota. Sehingga kelayakannya dipertahankan, kota juga kita bisa bersihkan. Dan jangan lupa karena di kota itu tanah itu harganya mahal, sehingga pada dasarnya seperti yang saya usulkan, elemen subsidinya dipindahkan, bukan lagi pada kreditnya, tapi pada tanah yang mahal itu gitu. Dan dalam hal itu ya tidak ada masalah kalau pemerintah punya tanah di tengah kota lalu itu digratiskan, kan itu adalah tanah negara. Kan negara tidak harus berbisnis dengan rakyatnya kan, karena dia mau memberikan subsidi kepada rakyat. Sehingga elemen kos tanah ini pada total biaya rumah itu menyebabkan bisa sampai 50% daripada harga rumah itu turun. Dan karena kalau sudah tidak termasuk tanah di dalamnya, maka rumah akan bisa lebih murah gitu. Sehingga ini bisa diserap oleh perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan setelah harganya murah. Sehingga di situ juga tata kota diselamatkan. Nah, menurut saya di antara kekeliruan pembuatan kebijakan kita di masa lalu adalah karena perumahan tidak dilekatkan pada kebijakan tata kota yang kuat. Sehingga selalu perumahan kalah. Gitu loh, sehingga padahal sebenarnya kota itu jantungnya adalah perumahan. Baik, kami tangkap poinnya, tetapi yang juga nanti akan kami bahas di segmen berikutnya adalah pemirsa, apakah masyarakat perkotaan senang ataupun membutuhkan rumah dengan tipe vertical housing? Kita akan bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.